Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata tentang viral di Yogyakarta. Debt collector cium knalpot motor di depan polisi yang sudah lunas. Ternyata gara-gara ini. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Sebuah kota yang dikenal dengan keindahan budaya dan ketenangan hidupnya. Namun, hari itu, di salah satu jalan utama kota, kejadian yang tidak terduga sedang terjadi. Jalan yang biasanya dipenuhi dengan kendaraan yang melintas, kini menjadi arena pertikaian yang melibatkan pihak berwajib dan seorang debt collector. Dika, seorang debt collector yang terkenal bengis dan tanpa kompromi, baru saja menerima perintah untuk menarik sebuah motor dari seorang wanita bernama Rina. Motor itu, yang sudah lama digunakan oleh Rina, dikabarkan memiliki tunggakan cicilan yang belum dibayar. Namun, Dika tidak tahu bahwa kali ini ia akan bertemu dengan seseorang yang tidak akan mudah menyerah. Rina, dengan wajah tenang namun penuh ketegasan, menatap Dika yang mendekat. Dia tahu bahwa motornya sudah lunas. Pembayaran terakhir dilakukan 2 bulan yang lalu, namun ternyata pihak leasing tidak memperbarui sistem mereka, sehingga Dika masih mendapatkan instruksi untuk menarik motor tersebut. Dika, dengan senyum sinis dan sikap yang penuh arogansi, langsung berkata, "Maaf, Bu, motor ini belum lunas. Kami harus tarik sekarang juga." Rina, yang tahu haknya, tidak langsung terbawa emosi. Dia hanya menatap Dika dan berkata dengan tenang, "Mana bukti kalau motor ini masih ada cicilannya?" Dika terdiam sejenak, tampak kesal, lalu dengan cepat memberi kode kepada 2 anak buahnya untuk mendekati motor. "Pokoknya, motor ini harus kami tarik. Jangan banyak alasan," kata Dika dengan nada tinggi. Rina, yang tetap tenang, segera mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang sudah ia hafal. Tak butuh waktu lama, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan, semakin mendekat ke lokasi. Dika yang merasa situasi sudah mulai tidak terkendali, mengalihkan pandangannya ke arah suara sirene itu. Di belakang sirene, sebuah mobil dinas polisi berhenti, dan keluar seorang perwira dengan langkah tegas. Di sampingnya, seorang pria dengan seragam TNI, yang tak lain adalah ayah Rina, Kapten Arya, ikut turun dari mobil. Kapten Arya berdiri tegak, menatap Dika dan anak buahnya dengan tatapan penuh kewibawaan. "Ada apa ini?" tanya Kapten Arya dengan suara yang penuh wibawa. Dika, yang tak menyangka akan bertemu langsung dengan Kapten Arya, terdiam. "Ini urusan leasing, Pak. Kami hanya menjalankan tugas untuk menarik motor yang belum lunas," jawab Dika dengan nada lebih rendah. Rina menatap ayahnya, dan tanpa berkata apa-apa, Kapten Arya melangkah mendekat. "Coba tunjukkan dokumen yang sah. Kalau memang motor ini belum lunas," perintah Kapten Arya kepada Dika. Dika, yang mulai merasa terpojok, tidak bisa mengelak. Dengan terbata-bata, ia menyerahkan sebuah berkas kepada Kapten Arya. Kapten Arya membuka berkas tersebut, memeriksa dengan seksama, dan kemudian menatap Dika tajam. "Ini ada yang tidak beres," katanya dengan suara keras. "Menurut data ini, motor ini sudah lunas 2 bulan yang lalu. Jadi, kenapa kalian ingin menariknya?" Dika terlihat gelisah. Tiba-tiba, ia merunduk dan mencoba menjelaskan, "Kami hanya mengikuti perintah kantor leasing. Kalau ada masalah, urus di kantor." Kapten Arya menatap Dika dengan tajam, lalu berbalik kepada polisi yang mendampinginya. "Ambil alih. Tindak tegas jika ada pelanggaran," perintah Kapten Arya. Di sisi lain, Dika mulai menyadari bahwa perbuatannya kini semakin besar masalahnya. Keberaniannya untuk menarik motor yang sudah lunas, tanpa bukti yang sah, membuatnya terperangkap. Rina yang berdiri di samping ayahnya, hanya bisa menatap dengan rasa lega. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah masalah besar yang lebih rumit.
Polisi segera meminta Dika dan anak buahnya untuk mengikuti mereka ke kantor polisi. Sementara itu, Kapten Arya menghubungi pihak Leasing untuk meminta klarifikasi. Tidak lama kemudian, Kapten Arya mendapat kabar yang menguatkan dugaan buruknya. Ternyata, ini bukan hanya sekadar kesalahan sistem. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, dan ia bertekad untuk mengungkapnya. Di kantor Leasing, manajer yang menerima panggilan dari Kapten Arya tampak gugup. "Pak Kapten, saya mohon maaf. Ini kesalahan kami. Kami tidak pernah memerintahkan penarikan motor itu," kata manajer Leasing dengan wajah cemas. Kapten Arya, yang semakin curiga, bertanya lebih lanjut. "Jadi, Dika dan kelompoknya bertindak tanpa izin dari kalian?" tanya Kapten Arya dengan nada tajam. Manajer Leasing mengangguk. "Benar, Pak. Mereka sering bertindak di luar prosedur. Kami tidak tahu kalau mereka menarik motor yang sudah lunas." Kapten Arya merasa ada yang tidak beres. "Kalau begitu, ini jelas penipuan. Saya akan pastikan mereka bertanggung jawab," katanya dengan tegas. Dengan semua bukti yang ada, Kapten Arya menegaskan bahwa hukum akan tetap tegak. Bab pertama cerita ini berakhir di sini. Jangan khawatir, karena semakin dalam kita menyelami cerita ini, semakin terungkap banyak hal mengejutkan yang akan membentuk klimaksnya. Setelah kejadian yang menegangkan itu, Kapten Arya merasa lega melihat anak buah Dika dan Dika sendiri dibawa ke kantor polisi. Namun, ia tidak bisa begitu saja melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Mengapa Dika begitu yakin bahwa motor yang sudah lunas bisa ditarik? Siapa yang memberi perintah untuk bertindak begitu besar tanpa konfirmasi yang jelas? Sore itu, di rumahnya yang sederhana namun nyaman di Yogyakarta, Kapten Arya duduk merenung. Tangan kanannya menggenggam secangkir teh hangat. Namun pikirannya tidak tenang. Ia terus berpikir tentang apa yang telah terjadi, tentang bagaimana sistem Leasing bisa begitu ceroboh, dan lebih penting lagi, tentang siapa yang mungkin ada di balik semua ini. Dika hanya seorang eksekutor. Arya yakin ada seseorang yang lebih besar yang mengatur semua ini dari balik layar. Sebelum bisa melanjutkan pikirannya, telepon rumahnya berdering. Kapten Arya segera mengangkatnya. Suara di ujung sana terdengar cemas. "Kapten, kami baru saja mendapatkan informasi dari pihak Leasing. Ada yang tidak beres dengan sistem mereka. Kami juga mendapat kabar dari beberapa sumber bahwa Dika bukanlah satu-satunya yang terlibat dalam hal ini," kata suara dari perwira polisi yang ia kenal. Kapten Arya menghela napas. "Apa yang dimaksud dengan ini?" tanya Arya dengan serius. "Sepertinya ini lebih besar dari yang kita kira, Kapten. Kami mendengar ada seseorang yang lebih besar yang mengendalikan para debt collector ini. Namanya Bagas. Dia memiliki koneksi yang luas, termasuk dengan pihak-pihak di Leasing dan beberapa oknum polisi." Nama Bagas terdengar asing bagi Kapten Arya, namun instingnya mengatakan bahwa orang ini adalah kunci dari segala masalah. "Bagaimana kita bisa melacaknya?" tanya Kapten Arya dengan suara rendah. Perwira polisi itu menjelaskan, "Kami sedang menyelidiki, Kapten. Tapi kita butuh bukti lebih kuat. Jika kita salah langkah, Bagas bisa lolos begitu saja. Dia licik." Kapten Arya merenung sejenak. Bagas, seseorang yang bisa membuat seluruh sistem ini berantakan. Sepertinya ia harus melakukan lebih dari sekedar bertindak sebagai polisi biasa. Ia harus mengungkap lebih banyak dan melibatkan dirinya lebih dalam. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Keesokan harinya, Kapten Arya dan beberapa anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Leasing yang terlibat. Mereka mencari lebih banyak bukti, dan di sanalah Kapten Arya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Beberapa dokumen menunjukkan bahwa selain Dika, ada beberapa nama lain yang terkait dengan jaringan penarikan kendaraan ilegal ini. Nama Bagas, yang sebelumnya terdengar asing, mulai muncul dalam dokumen tersebut. Setelah mengonfirmasi informasi ini, Kapten Arya memutuskan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Ia tahu bahwa menangkap Dika dan anak buahnya hanyalah bagian kecil dari masalah besar yang ada. Sebagai seorang polisi yang berkomitmen pada keadilan,
Arya tahu ia tidak bisa berhenti hanya pada penangkapan ini. Bagas harus diungkap. Arya tidak membuang waktu. Ia segera menyusun rencana untuk mendekati Bagas. Kali ini, ia memutuskan untuk menyamar. Dengan bantuan beberapa polisi yang setia padanya, Arya menyiapkan strategi untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang Bagas dan jaringan kriminal yang lebih luas ini. Pada malam hari, di sebuah kafe kecil yang terletak di pinggiran kota Yogyakarta, Arya menyamar sebagai seorang pengusaha yang membutuhkan bantuan. Dia ditemani oleh dua pria bertubuh besar yang mengaku sebagai tangan kanan Bagas. Dalam pertemuan itu, Arya dengan hati-hati mencoba mengorek informasi dari mereka. Jadi, bagaimana kalau saya ingin mengambil motor yang belum tentu bermasalah? Bisakah kalian bantu saya? Tanya Arya sambil berpura-pura bingung. Salah satu pria itu tertawa kecil. Tentu saja bisa, Pak. Asalkan harganya pas, semua bisa diatur. Arya berpura-pura berpikir sejenak, kemudian bertanya lebih lanjut. Siapa yang mengatur semua ini? Bos kami, Pak Bagas. Dia yang mengatur semuanya, termasuk Leasing dan bahkan beberapa orang di kepolisian. Semua bisa diatur olehnya, jawab pria itu sambil tersenyum licik. Arya menahan senyum. Itu dia, bukti yang dicari. Semua percakapan ini ternyata terekam oleh tim polisi yang berada di luar kafe, memantau setiap langkah mereka. Malam itu juga, operasi dilakukan. Puluhan polisi mengepung rumah Bagas, seorang pria yang selama ini tidak pernah tersentuh hukum. Kapten Arya berdiri di pintu rumah Bagas dengan hati berdebar. Ia tahu, pertempuran ini belum berakhir. Tetapi malam ini, Bagas akan merasakan apa yang seharusnya ia dapatkan. Bagas terkejut saat polisi datang menyerbu. Dengan penuh amarah, ia berteriak, "Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Saya tidak takut dengan kalian semua." Namun, bagi Kapten Arya, ini adalah kemenangan kecil. Ia tahu bahwa meskipun Bagas sudah tertangkap, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengungkap jaringan besar ini. Bab kedua cerita ini berakhir di sini. Ketegangan semakin meningkat, dan kisah ini semakin mengarah ke klimaks yang tak terelakkan. Jangan lewatkan bab selanjutnya untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Bagas, yang kini terperangkap di balik jeruji besi, mulai merasakan bagaimana hidupnya yang penuh kemewahan dan kekuasaan tiba-tiba hancur dalam sekejap. Namun, meskipun ia sudah ditangkap, perasaan gelisah masih menghantui Kapten Arya. Penangkapan Bagas hanyalah permulaan, dan ia tahu ada lebih banyak hal yang tersembunyi di balik layar. Keesokan harinya, Kapten Arya duduk di ruang interogasi bersama seorang perwira polisi yang ditugaskan untuk memimpin interogasi terhadap Bagas. Dengan sikap tenang, Bagas mulai diperiksa oleh polisi, namun tetap terlihat sangat tegang. "Bagas," kata perwira polisi dengan suara datar, "kamu sudah tertangkap atas tuduhan penipuan, pemerasan, dan percobaan perampasan. Sekarang, kami ingin tahu siapa yang menyuruh kamu melakukan semua ini." Bagas, yang biasanya terlihat berani dan penuh percaya diri, kali ini hanya diam. Ia tampak menghindari pandangan perwira, matanya menyipit seolah berpikir keras. Kapten Arya, yang berdiri di pojok ruangan, hanya mengamati dengan cermat. Ia sudah menduga bahwa Bagas tidak akan mudah mengungkapkan semuanya begitu saja. Setelah beberapa menit keheningan, akhirnya suara berat Bagas terdengar. "Saya tidak bisa bilang, Pak. Itu terlalu berbahaya." Perwira itu mengerutkan kening. "Jika kamu tidak mau berbicara, kamu akan berada di penjara lebih lama, dan mereka yang ada di atasmu tidak akan peduli. Kamu akan dibiarkan sendirian di dalam sel, dan itu jauh lebih buruk daripada berbicara sekarang." Bagas menelan ludah. Tampaknya mulai merasa ketakutan. Ia merunduk, seolah menimbang-nimbang kata-kata yang akan diucapkannya. Akhirnya, setelah menarik napas dalam-dalam, Bagas mengangkat kepalanya dan dengan suara pelan mengungkapkan, "Bos besar kami yang mengatur semuanya. Namanya Bagas. Dia punya koneksi ke banyak pihak. Dari Leasing, Ban, hingga oknum polisi. Saya hanya seorang kaki tangan."
Kapten Arya yang mendengarnya langsung merasa bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Semua pengakuan ini memperkuat dugaan bahwa jaringan kriminal yang melibatkan banyak orang berkuasa memang ada. Namun, ia tahu bahwa menangkap Bagas tidak cukup. Ada banyak orang besar yang harus diungkap agar sistem ini benar-benar hancur. Dengan bukti yang didapat dari interogasi, Kapten Arya segera menghubungi tim penyelidiknya untuk memulai penyelidikan lebih mendalam. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mengumpulkan semua informasi yang bisa didapat, termasuk percakapan yang direkam di kafe kemarin yang melibatkan anak buah Bagas. Namun, yang menjadi kekhawatiran Kapten Arya adalah kenyataan bahwa meskipun Bagas kini berada di tangan hukum, ia masih bisa lolos dengan berbagai cara. Kapten Arya tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan jaringan ini, mereka perlu melangkah lebih hati-hati dan strategis. "Bagas, kamu tidak bisa terus-menerus bermain dengan hukum," kata Kapten Arya dengan tegas. "Kami akan pastikan bahwa kamu dan jaringanmu akan dihukum setimpal." Bagas hanya diam, matanya memancarkan rasa marah. Namun ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Bagaimanapun, ia harus menghadapinya. Setelah interogasi, Kapten Arya berkumpul dengan timnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. "Kita harus terus menyelidiki jaringan ini, menemukan siapa yang benar-benar berkuasa di balik semua ini. Tidak boleh ada satupun dari mereka yang lolos," ujar Kapten Arya dengan tekad yang kuat. Tim penyelidikan melanjutkan proses pengumpulan bukti, sementara Kapten Arya terus berusaha mencari tahu siapa yang lebih besar dari Bagas, siapa yang mengendalikan jaringan ini. Informasi yang ia dapatkan selama ini semakin mengarah pada seseorang yang sangat berbahaya dan sulit dijangkau. Di luar ruang interogasi, situasi semakin panas. Media mulai meliput penangkapan Bagas, dan berbagai spekulasi bermunculan. Masyarakat Yogyakarta yang awalnya merasa tenang mulai sadar bahwa ada kekuatan gelap yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, meresahkan banyak orang tanpa mereka ketahui. Kapten Arya tahu bahwa ia harus bergerak cepat. Dalam beberapa hari ke depan, ia merencanakan untuk melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa informan yang dapat membantunya mengungkap lebih banyak tentang siapa yang bersembunyi di balik layar. Dalam pertemuan tersebut, Kapten Arya bertemu dengan seorang pria yang mengaku pernah bekerja dengan Bagas. Pria ini tampak gugup, namun ia akhirnya membuka mulut. "Bagas itu hanya ujungnya saja, Kapten. Ada orang yang lebih besar yang mengendalikan semuanya. Namanya?" Pria itu berhenti sejenak, menatap Kapten Arya dengan takut-takut. "Siapa nama orang itu?" tanya Kapten Arya dengan serius. Pria itu akhirnya berbisik. "Namanya Jaka. Dia punya hubungan dekat dengan banyak pejabat dan orang penting di Jakarta. Dia yang mengatur semua." Nama Jaka terdengar begitu misterius dan berbahaya. Kapten Arya semakin yakin bahwa ia tidak bisa berhenti hanya dengan menangkap Bagas. Jaringan ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Bab ketiga cerita ini berakhir di sini. Ketegangan semakin meningkat, dan bab selanjutnya akan mengungkapkan lebih banyak fakta mengejutkan. Jangan lewatkan kelanjutannya. Kapten Arya tidak bisa menahan rasa penasaran yang semakin membesar dalam dirinya. Nama Jaka yang disebutkan oleh informannya terus berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya Jaka? Dan bagaimana ia bisa mengendalikan begitu banyak orang penting? Kapten Arya tahu bahwa untuk mengungkap jaringan ini lebih jauh, ia harus bergerak lebih hati-hati. Keesokan harinya, Kapten Arya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai Jaka. Dengan bantuan beberapa polisi yang setia padanya, ia mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut. Namun, mereka harus berhati-hati. Jaka bukanlah orang sembarangan. Ia dikenal memiliki jaringan luas, mulai dari pejabat tinggi hingga oknum-oknum yang bisa membantunya dalam segala hal. Jaka adalah nama yang tidak bisa dianggap remeh. "Kita harus pastikan kita punya bukti kuat sebelum kita bergerak," ujar Kapten Arya kepada timnya. Penyelidikan semakin mendalam, namun Kapten Arya merasa waktu semakin mendesak. Ia tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, Jaka dan jaringan kriminal ini bisa terus beroperasi tanpa hambatan. Arya memutuskan untuk mendekati beberapa informan yang mungkin memiliki informasi lebih banyak tentang Jaka,
Tetapi ia harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainan licik yang sedang dimainkan oleh orang-orang berkuasa. Suatu malam, Kapten Arya mendapatkan sebuah pesan misterius yang membuatnya terkejut. Pesan itu berasal dari nomor yang tidak dikenalnya. Namun isinya begitu jelas dan langsung menyasar ke inti masalah. Jaka tidak akan tinggal diam. Dia tahu kamu sedang menyelidiki dia. Jika kamu ingin melanjutkan, hati-hati. Dia punya mata-mata di mana-mana. Jika kamu bergerak sembarangan, nyawamu bisa terancam. Bunyi pesan tersebut. Kapten Arya menatap pesan itu dengan serius. Ia tahu bahwa ini adalah ancaman nyata. Namun, itu tidak membuatnya mundur. Justru, ancaman itu semakin memperkuat tekadnya untuk mengungkap siapa Jaka dan apa yang sedang ia sembunyikan. Dengan informasi yang didapat dari penyelidikan, Kapten Arya mulai melacak jejak Jaka. Sumber-sumber yang ia temui mengatakan bahwa Jaka sering muncul di sebuah tempat yang tersembunyi, jauh dari jangkauan publik, tempat yang hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Tempat ini, menurut informasi yang diterimanya, merupakan markas dari jaringan ilegal yang dipimpin Jaka. Kapten Arya tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Jika ia berhasil menemukan markas Jaka, ia bisa mengungkap banyak hal. Namun, risiko yang dihadapi sangat besar. Jaka bukan hanya seorang kriminal biasa. Ia adalah orang yang sangat berbahaya, dan semakin dalam Kapten Arya menyelidiki, semakin besar bahaya yang mengintainya. Malam itu, dengan bantuan timnya, Kapten Arya menyusun rencana untuk menyusup ke markas Jaka. Mereka berangkat dengan hati-hati, memastikan untuk tidak menarik perhatian. Setiap langkah mereka terhitung, setiap gerakan harus sangat hati-hati. Kapten Arya tahu, jika mereka salah langkah, bisa berakibat fatal. Saat tiba di lokasi, mereka berhenti di dekat sebuah gudang yang tampaknya tidak mencolok. Namun, setelah beberapa penyelidikan, mereka mengetahui bahwa gudang itu adalah tempat Jaka dan anak buahnya sering berkumpul. Kapten Arya memberi isyarat kepada timnya untuk tetap tenang. Lalu mereka bergerak menyusup ke dalam. Di dalam gudang itu, mereka menemukan bukti-bukti yang lebih mengejutkan. Tumpukan dokumen yang berisi transaksi ilegal, daftar orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal, dan bahkan informasi mengenai beberapa pejabat yang ternyata terlibat dalam jaringan Jaka. Setiap halaman yang mereka telusuri mengungkap lebih banyak kekejaman dan korupsi yang tersembunyi di balik nama besar Jaka. Namun, sebelum mereka bisa mengumpulkan bukti lebih lanjut, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Seseorang sedang mendekat. Tanpa ragu, Kapten Arya memberi perintah untuk mundur dan menyembunyikan diri. Mereka bersembunyi di balik tumpukan barang, dan Kapten Arya berdoa agar mereka tidak ketahuan. Suara langkah itu semakin dekat. Kapten Arya bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ada perasaan cemas yang menyelimuti dirinya. Jika mereka ketahuan sekarang, semuanya bisa berakhir buruk. Namun, mereka tetap diam, menahan nafas, dan berdoa agar orang itu tidak menemukan mereka. Beberapa saat berlalu, dan suara langkah itu akhirnya menghilang. Kapten Arya memimpin timnya untuk segera keluar dari gudang dengan hati-hati, membawa semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju pengungkapan kebenaran yang lebih besar. Namun, meskipun mereka berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat, Kapten Arya merasa bahwa bahaya belum sepenuhnya hilang. Ancaman terhadap dirinya semakin nyata, dan ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Jaka adalah sosok yang sangat kuat, dan meskipun ia baru saja mendapatkan bukti yang cukup, Arya yakin ada banyak hal yang masih tersembunyi di balik semuanya. Bab keempat cerita ini berakhir di sini. Perjalanan Kapten Arya semakin menegangkan, dan misteri yang mengelilingi Jaka semakin dalam. Jangan lewatkan bab selanjutnya untuk menyaksikan bagaimana Kapten Arya menghadapi bahaya yang lebih besar. Kapten Arya tahu bahwa langkahnya semakin mendekati titik balik. Dengan bukti yang telah diperoleh dari gudang milik Jaka, ia merasa telah mengumpulkan sebagian besar kunci untuk menghancurkan jaringan ini. Namun, ia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat, dan bahaya yang mengancam dirinya semakin nyata. Jaka bukanlah orang yang bisa dianggap enteng.
Dengan kekuatan yang dimilikinya, Jaka selalu berada satu langkah lebih maju. Malam itu, setelah berhasil keluar dari markas Jaka, Kapten Arya duduk di ruangannya, merenung. Semua bukti yang mereka temukan begitu mencengangkan. Korupsi yang melibatkan pejabat, transaksi ilegal, serta kegiatan kriminal yang menyebar di banyak sektor. Semuanya terungkap dalam dokumen-dokumen yang mereka ambil dari gudang itu. Namun, semakin banyak bukti yang terungkap, semakin besar bahaya yang mengancam mereka. Bagas, yang sudah ditangkap, ternyata hanyalah ujung dari sebuah gunung es yang jauh lebih besar. Jaka adalah otak dari semua itu, dan jika Kapten Arya tidak berhati-hati, ia bisa saja menjadi target berikutnya. Hari demi hari berlalu, dan Kapten Arya mulai merasakan ketegangan yang lebih besar. Sumber-sumber yang ia hubungi mulai menghilang satu persatu, informasi yang diterimanya semakin terbatas. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin telah memasuki permainan yang lebih berbahaya dari yang ia duga. Suatu malam, saat Kapten Arya sedang bersiap untuk berangkat ke kantor polisi untuk menyusun laporan lebih lanjut, ponselnya berdering. Dengan cepat, ia mengangkat telepon itu, dan suara seorang perwira polisi terdengar panik di ujung sana. "Kapten, ada yang tidak beres. Salah satu anak buah kita, yang kemarin kita kirim untuk mengawasi Jaka, baru saja ditemukan tewas. Ini tampaknya bukan kecelakaan." Kapten Arya merasakan hatinya seakan berhenti sejenak. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara tegang. Perwira itu menghela napas. Dia ditemukan tergeletak di jalan dengan tubuh penuh luka. Tidak ada saksi mata, hanya darah dan jejak sepatu yang hilang begitu saja. Kapten Arya tahu apa artinya ini. Ini adalah peringatan dari Jaka. Jika mereka terus melangkah lebih jauh, nyawa mereka bisa jadi taruhan berikutnya. Dengan perasaan berat, Kapten Arya memutuskan untuk bertemu dengan timnya dan segera merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka telah terlalu dalam terjerat dalam permainan ini, dan Jaka harus dihentikan. Namun, meskipun rencana telah disusun, dan mereka mulai bergerak lebih hati-hati, Kapten Arya merasa semakin terpojok. Ia merasakan adanya pengkhianatan yang mungkin datang dari dalam. Bagaimana mungkin informasi mereka bisa bocor begitu cepat? Siapa di antara mereka yang bekerja sama dengan Jaka? Siapa yang telah mengkhianati kepercayaan mereka? Malam itu juga, Kapten Arya dan timnya mendapatkan informasi dari seorang informan yang menyarankan mereka untuk bertemu di sebuah tempat yang terpencil, jauh dari pengawasan. "Jika kalian ingin menghentikan semuanya, kalian harus tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan Jaka. Pertemuan ini akan membuka mata kalian," kata informan itu dengan suara gemetar. Tempat yang ditunjukkan informan itu adalah sebuah gedung tua di pinggiran kota Yogyakarta. Gedung itu tampaknya tidak terpakai, dengan dinding yang sudah usang dan gerbang yang terhalang sampah. Namun, Kapten Arya tahu bahwa inilah tempat mereka bisa mendapatkan jawaban. Dengan hati-hati, ia membawa timnya ke sana, berharap agar informasi yang mereka terima tidak salah. Saat mereka tiba, suasana malam terasa begitu sunyi. Hanya ada suara angin yang melintasi celah-celah gedung. Kapten Arya dan timnya berhati-hati melangkah, membawa senjata dan perlengkapan untuk menjaga diri. Di tengah-tengah gedung yang gelap, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki. Seseorang datang. Dari balik bayangan, muncul seorang pria yang tampaknya sudah menunggu mereka. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam dan tampak berwajah keras. Namun ada sesuatu yang mencurigakan dalam sorot matanya. "Kapten Arya, saya sudah menunggu kalian," kata pria itu dengan suara serak. "Siapa kamu?" tanya Kapten Arya, menatap pria itu dengan waspada. "Saya adalah orang yang tahu siapa yang sesungguhnya mengendalikan Jaka. Kalau kalian ingin menyelesaikan masalah ini, kalian harus tahu siapa dia sebenarnya," jawab pria itu, sambil melangkah lebih dekat. Kapten Arya menatap pria itu dengan cermat, mencoba membaca niatnya. "Kenapa kamu ingin membantu kami?" tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. "Karena saya tahu, jika Jaka terus berkuasa, tidak ada yang aman. Saya sudah lama mengamati pergerakannya.
Jika kalian ingin menghentikan semua ini, saya bisa membantu, tetapi kalian harus siap dengan konsekuensinya. Kapten Arya tahu bahwa ini adalah kesempatan besar. Namun, ia juga sadar bahwa semakin dalam mereka terjerat, semakin besar bahaya yang mereka hadapi. Mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah mereka, karena orang yang berada di balik semua ini lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Bab kelima cerita ini berakhir di sini. Ketegangan semakin memuncak, dan semakin banyak misteri yang terungkap. Jangan lewatkan bab selanjutnya untuk mengetahui bagaimana Kapten Arya menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Kapten Arya memandang pria yang berdiri di hadapannya, merasa ada sesuatu yang sangat mencurigakan di balik tatapan pria itu. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik dalam penyelidikannya, tetapi juga bisa berujung pada bahaya yang tak terduga. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Kapten Arya dengan tegas. Matanya tetap terfokus pada pria tersebut. "Kamu bilang tahu siapa yang mengendalikan Jaka. Tetapi kenapa kamu ingin membantu kami?" Pria itu hanya tersenyum tipis. Tatapannya penuh dengan misteri. "Saya bukan orang yang punya banyak pilihan, Kapten. Jaka itu seperti bayangan gelap yang mengendalikan banyak orang. Saya juga dulu bagian dari mereka. Tapi saya sudah lama ingin keluar. Namun, Jaka tak pernah membiarkan orang yang sudah masuk ke dalam jaringannya pergi begitu saja." Kapten Arya memicingkan mata, semakin curiga dengan cerita yang disampaikan pria itu. "Kamu bilang ingin keluar. Lalu kenapa sekarang baru memberitahu kami?" Pria itu menghela napas panjang. "Karena saya tahu, jika Jaka tidak dihentikan, dia akan merusak lebih banyak lagi. Banyak yang sudah jadi korban, dan saya tidak bisa lagi diam saja." Arya masih ragu. Namun ia tahu bahwa informasi yang dibawa pria ini bisa jadi kunci untuk menghancurkan jaringan Jaka. "Apa yang kamu tahu tentang dia? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini?" tanya Kapten Arya, berusaha menggali lebih banyak informasi. Pria itu menatapnya sejenak, seolah berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lebih penting. "Jaka bukan orang biasa. Dia punya koneksi dengan pejabat tinggi, polisi, bahkan pengusaha besar. Semua orang yang berani melawannya akan dihancurkan tanpa ampun. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu. Jaka punya kelemahan yang sangat besar, dan itu bisa menghancurkan semuanya." Kapten Arya menatap pria itu dengan tajam. "Kelemahan seperti apa?" Pria itu akhirnya berbicara lebih terbuka. "Jaka sangat tergantung pada informasi. Dia mengatur semuanya dari balik layar. Tapi jika kalian bisa menghancurkan jalur komunikasi yang dia gunakan, kalian bisa memutuskan rantai kekuasaannya. Saya tahu tempat di mana informasi-informasi penting itu disimpan, dan kalian bisa menggunakannya untuk menghentikan dia." Kapten Arya merasa harapan mulai tumbuh. Namun dia juga tahu bahwa langkah ini berbahaya. Untuk menghancurkan Jaka, mereka harus masuk ke dalam sarangnya, tempat yang sangat dijaga ketat oleh orang-orangnya. "Bagaimana kita bisa mendapatkannya?" tanya Kapten Arya, suara penuh tekad. Pria itu mengangguk pelan. "Ada satu tempat yang saya tahu, di luar kota. Di sana ada server yang menyimpan semua data penting milik Jaka. Jika kalian bisa mendapatkan data itu, kalian bisa melumpuhkan seluruh jaringannya. Tapi kalian harus siap menghadapi bahaya besar." Kapten Arya tidak ragu lagi. "Kami siap." Dengan informasi itu, Kapten Arya segera merencanakan serangan ke tempat yang disebutkan oleh pria itu. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk benar-benar menghancurkan jaringan Jaka, tetapi ia juga sadar bahwa ini akan menjadi misi yang sangat berbahaya. Setiap langkah mereka harus dihitung dengan sangat hati-hati, karena Jaka pasti sudah tahu bahwa mereka sedang mendekat. Beberapa hari kemudian, setelah mempersiapkan segala sesuatu, Kapten Arya dan timnya berangkat menuju lokasi yang telah diberitahu oleh informan tersebut. Mereka menyusuri jalanan yang semakin sepi, jauh dari keramaian kota Yogyakarta, menuju sebuah daerah terpencil yang tampaknya tidak terlalu ramai. Saat mereka tiba, suasana terasa sangat berbeda. Tempat itu terlihat seperti bangunan kosong yang tidak terawat.
Namun di balik dinding-dinding yang suram itu, mereka tahu ada sesuatu yang sangat berharga bagi Jaka, dan sangat berbahaya bagi mereka. Kapten Arya memberi isyarat kepada timnya untuk berhati-hati. Mereka bergerak perlahan, menghindari suara yang bisa menarik perhatian. Begitu mereka sampai di depan pintu utama, mereka menemukan beberapa penjaga yang tampaknya tidak menyadari kedatangan mereka. Dengan sigap, Kapten Arya dan timnya menundukkan diri, menyusup ke dalam bangunan tanpa menimbulkan kegaduhan. Di dalam bangunan itu, mereka menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan peralatan komputer dan server. Tempat itu tampak seperti pusat kendali bagi jaringan Jaka. "Inilah tempat yang kita cari," bisik Kapten Arya kepada timnya. Namun, saat mereka mulai mengakses server dan mencari data penting, mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Dalam sekejap, beberapa pria bersenjata muncul dari balik sudut ruangan. Mereka dikelilingi dan tanpa pilihan lain, Kapten Arya memberi perintah kepada timnya untuk siap bertempur. Ketegangan semakin meningkat, dan pertempuran sengit pun dimulai. Kapten Arya dan timnya berusaha sekuat tenaga untuk menguasai situasi. Dalam kekacauan itu, Kapten Arya sempat melihat sosok yang sangat ia kenal. Jaka. Ternyata, selama ini Jaka sudah mengetahui langkah mereka dan menunggu di tempat itu untuk menghadapi mereka. "Kalian pikir bisa menghentikan saya?" ujar Jaka dengan suara dingin dan penuh ancaman. "Ini hanya permulaan. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi." Kapten Arya merasa perasaan berbahaya itu semakin kuat. Jaka memang licik dan sulit dijangkau, namun ia tidak akan mundur. Dengan bukti di tangan, mereka harus menghentikan semuanya, meskipun menghadapi bahaya terbesar sekalipun. Bab ke-6 cerita ini berakhir di sini. Pertempuran semakin sengit, dan klimaks semakin mendekat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan bab berikutnya untuk mengetahui bagaimana Kapten Arya menghadapi Jaka dan apa yang akan terjadi pada jaringan kriminal ini. Ketegangan memuncak saat Kapten Arya dan timnya berhadapan langsung dengan Jaka di dalam gedung yang sepi dan gelap. Semua rencana mereka untuk menghancurkan jaringan Jaka tampak berada di ujung tanduk. Mereka sudah berada di dalam sarang musuh, dan Jaka, yang sudah mengetahui kedatangan mereka, tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk keluar dengan mudah. "Jadi, kalian akhirnya sampai juga," ujar Jaka, suaranya penuh dengan nada sinis. "Kalian pikir bisa mengalahkan saya hanya dengan sedikit bukti? Saya sudah mengendalikan semuanya. Kalian hanya pion kecil dalam permainan besar ini." Kapten Arya memandang Jaka dengan tatapan penuh tekad. "Kami tidak akan mundur. Jika kamu terus merusak sistem ini, hukum akan menemukanmu. Jaka, kami akan menghentikanmu, apapun caranya." Namun, Jaka hanya tersenyum licik. "Apakah kalian benar-benar yakin bisa menang? Kalian sudah terjebak dalam permainan saya, Kapten. Kalian datang ke sini membawa bukti, tapi kalian tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Dalam sekejap, dua pria bersenjata muncul di belakang Jaka, memegang senjata api. Kapten Arya dan timnya langsung bersiap, memegang senjata dan bersembunyi di balik meja dan peralatan yang ada di ruangan itu. Suasana menjadi semakin tegang, dan pertempuran tidak terelakkan. Tembakan demi tembakan terdengar memenuhi ruangan. Kapten Arya dan timnya berusaha untuk menahan serangan sambil terus bergerak dengan hati-hati. Setiap detik terasa begitu penting. Mereka tahu, jika mereka gagal dalam pertempuran ini, mereka bisa kehilangan semuanya, dan Jaka akan terus bebas merajalela. Jaka berdiri di tengah-tengah ruangan, mengamati pertempuran yang sedang berlangsung dengan santai. Ia tampaknya menikmati momen itu, merasakan kendali yang ia miliki atas situasi ini. "Kalian tidak akan bisa menang. Tidak ada yang bisa menghentikan saya," katanya dengan percaya diri. Namun, Kapten Arya tidak mudah menyerah. Ia memimpin timnya untuk terus berjuang dan melawan. Meskipun musuh mereka lebih banyak dan lebih berbahaya, Arya tahu bahwa mereka hanya punya satu kesempatan untuk menghentikan jaringan ini sekali dan untuk selamanya. Beberapa menit kemudian, suara tembakan berhenti.
Tim Arya berhasil menumbangkan sebagian besar orang-orang Jaka, meskipun mereka juga menderita beberapa luka. Kapten Arya melihat bahwa Jaka masih berdiri di tengah ruangan, seolah tidak terpengaruh oleh pertempuran yang terjadi di sekitarnya. "Apa yang kamu tunggu, Kapten?" tanya Jaka dengan suara rendah dan penuh tantangan. "Aku sudah mengalahkanmu sejak awal." Kapten Arya mendekat. Matanya penuh dengan tekad. "Kami sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk menghancurkanmu. Kami sudah menghentikan permainanmu, Jaka. Sekarang, kamu akan menghadapi hukum." Namun, Jaka hanya tertawa. Gelak tawanya terdengar menggema di seluruh ruangan. "Hukum? Kalian kira kalian bisa menang dengan bukti itu? Aku punya koneksi lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Bahkan jika kalian menang hari ini, aku bisa dengan mudah melanjutkan permainan ini." Kapten Arya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar Jaka yang sedang mereka hadapi. Ia tahu bahwa meskipun mereka berhasil menangkap Jaka malam itu, masih ada banyak orang yang lebih berkuasa dan lebih licik di balik layar. Jaka hanyalah salah satu pemain dalam permainan yang lebih besar. "Jaka," kata Kapten Arya dengan tenang, "kami sudah mendapat cukup bukti untuk menghancurkan jaringanmu. Kami akan membawa semua ini ke pengadilan, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri." Jaka menatap Kapten Arya dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian mungkin bisa menang kali ini, Kapten. Tapi ingat, permainan ini belum selesai. Masih ada banyak orang di luar sana yang akan melanjutkan apa yang aku mulai." Dengan tangan diborgol, Jaka akhirnya dibawa keluar dari gedung itu, dan tim Kapten Arya berhasil mengamankan semua bukti yang diperlukan untuk menghentikan jaringan kriminal yang telah lama meresahkan. Namun, meskipun kemenangan ini terasa manis, Kapten Arya tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Di balik layar, ada kekuatan yang lebih besar yang masih bersembunyi. Dan meskipun mereka telah menang hari itu, pertarungan untuk keadilan baru saja dimulai. Bab ke-7 cerita ini berakhir di sini. Keberanian dan tekad Kapten Arya membawa mereka selangkah lebih dekat ke akhir. Namun bahaya yang lebih besar masih mengancam di depan. Jangan lewatkan bab selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cerita ini akan mencapai klimaksnya. Kapten Arya duduk di ruang kerjanya. Matanya menatap tumpukan dokumen yang berisi bukti-bukti yang mereka peroleh dari jaringan Jaka. Penangkapan Jaka yang sukses pada malam sebelumnya seharusnya menjadi titik akhir dari segalanya. Namun hatinya masih dipenuhi dengan kecemasan yang tidak bisa ia hindari. Walaupun Jaka sudah berada di balik jeruji, Arya merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengintai di balik layar. "Kita belum selesai, tim," ujar Kapten Arya dengan suara penuh ketegasan. "Ini baru permulaan. Jaka mungkin sudah kita tangkap, tapi kita tahu bahwa dia bukanlah otak utama. Semua yang kita temukan hanya sebagian kecil dari apa yang terjadi di balik jaringan ini." Tim di sekelilingnya hanya mengangguk, memahami bahwa meskipun mereka sudah berhasil menahan Jaka, kenyataannya, ancaman masih ada. Tidak ada tanda-tanda bahwa jaringan kriminal ini akan berhenti begitu saja. Bahkan setelah Jaka diamankan, Kapten Arya tahu mereka masih harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Informasi yang didapat Kapten Arya selama penyelidikan menunjukkan adanya banyak nama besar yang terlibat dalam kejahatan ini, termasuk beberapa pejabat tinggi dan orang-orang yang berkuasa di sektor bisnis. Semua itu menunjukkan bahwa Jaka hanyalah satu bagian dari sebuah jaringan yang jauh lebih kompleks. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya. "Bagaimana kita bisa menghancurkan jaringan ini, Kapten?" tanya salah satu anggota tim, seorang perwira muda yang baru saja bergabung dengan unit tersebut. Kapten Arya mendesah. Matanya menatap dokumen di hadapannya. "Kita harus memutus mata rantai yang menghubungkan semua pihak ini. Untuk itu, kita perlu informasi lebih banyak. Kita harus menggali lebih dalam." Saat mereka tengah merencanakan langkah selanjutnya, telepon Kapten Arya berbunyi. Ia segera mengangkatnya. "Kapten, ini informasi penting," ujar suara dari ujung telepon. "Kami baru saja menerima laporan bahwa beberapa orang yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk beberapa pejabat yang disebutkan dalam dokumen, mulai bergerak untuk melarikan diri."
Kapten Arya terdiam sejenak. "Jadi, mereka mulai panik?" tanya Arya. "Ya, Kapten. Kami mendengar bahwa mereka mencoba untuk menghilangkan jejak mereka. Mereka berencana untuk pergi ke luar negeri secepatnya." Arya merasa bahwa waktunya semakin sempit. Jika mereka tidak segera bertindak, orang-orang yang terlibat dalam jaringan ini bisa lolos begitu saja. "Tim, kita harus bergerak cepat. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri." Dalam beberapa jam setelah panggilan itu, Kapten Arya dan timnya mempersiapkan diri untuk mengejar para pejabat yang berusaha melarikan diri. Mereka sudah mendapatkan beberapa informasi tentang rencana pelarian yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan sekarang, mereka harus bertindak cepat agar tidak kehilangan jejak. Setelah mengikuti petunjuk yang ada, Kapten Arya dan timnya tiba di sebuah pelabuhan di pinggiran kota, tempat yang menurut informasi menjadi titik keberangkatan mereka. Pelabuhan itu tampak sepi dan terlupakan. Namun Kapten Arya tahu bahwa disinilah semuanya akan terungkap. Mereka bersembunyi di balik kontainer besar, memantau gerak-gerik para tersangka yang sudah mereka identifikasi. Saat matahari mulai tenggelam, beberapa pria berpakaian rapi terlihat bergerak menuju kapal yang tampaknya sedang bersiap untuk berangkat. "Ada mereka," bisik Kapten Arya, matanya mengawasi gerakan mereka dengan cermat. Dengan sigap, Kapten Arya memberi perintah kepada timnya untuk bergerak. Mereka segera mengepung area tersebut, dan dalam sekejap, beberapa orang yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap. Namun, ada satu yang berhasil meloloskan diri, sebuah sosok yang Kapten Arya kenal dengan baik. "Bagas," Kapten Arya berbisik. Ternyata, meskipun Jaka sudah ditangkap, Bagas, bos besar yang selama ini mengendalikan jaringan ini, masih bebas. Bagas berlari dengan cepat, melompati pagar pelabuhan, dan bersembunyi di balik kegelapan malam. Kapten Arya, yang menyadari bahwa Bagas adalah ancaman terbesar, segera memerintahkan timnya untuk mengejar. Mereka berlari menyusuri pelabuhan yang gelap, melompati kontainer dan bersembunyi di balik bayangan. Suasana semakin mencekam, dan Kapten Arya merasa perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan akan kegagalan. Namun, mereka tidak menyerah. Bagas terlalu penting untuk dibiarkan lolos. Kapten Arya dan timnya terus mengejar, melintasi area pelabuhan yang semakin sepi. Dalam kejar-kejaran yang penuh ketegangan, Kapten Arya akhirnya berhasil menemui Bagas yang sedang bersembunyi di sebuah ruang penyimpanan. "Sudah selesai, Bagas," seru Kapten Arya. Suaranya penuh tekad. Bagas berbalik. Matanya menyala dengan kebencian. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, Kapten. Bahkan jika kamu menang sekarang, ini belum berakhir. Banyak orang yang lebih besar dari aku yang akan melindungiku." Namun, sebelum Kapten Arya bisa merespon, polisi lainnya segera menangkap Bagas dan memborgolnya. "Kami sudah menangkapmu, Bagas. Tidak ada lagi tempat untukmu bersembunyi," ujar Kapten Arya dengan tegas. Kapten Arya tahu bahwa meskipun mereka telah menangkap Bagas, perjalanan mereka belum berakhir. Jaringan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berbahaya masih tersembunyi di balik semuanya. Ini bukan akhir, tetapi hanya permulaan dari pertarungan yang lebih besar. Bab ke-8 cerita ini berakhir di sini. Kejaran semakin mendalam, dan petunjuk-petunjuk baru mengarah pada sesuatu yang jauh lebih besar. Jangan lewatkan bab berikutnya untuk mengetahui bagaimana Kapten Arya menghadapi ancaman yang semakin memuncak. Bagas kini berada di bawah kendali polisi, namun Kapten Arya merasa perasaan gelisah masih menggerogoti dirinya. Meskipun jaringan yang lebih besar sudah semakin terbuka, ada satu hal yang sangat mengganggu pikirannya. Bagas, meskipun sudah tertangkap, tetap tidak menunjukkan penyesalan. Matanya yang tajam dan penuh kebencian seolah berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang ia keluarkan. Arya merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang dipertaruhkan. "Ini baru permulaan, Kapten. Kalian sudah menang sekarang, tetapi ada banyak orang yang lebih besar yang akan muncul, dan kalian akan kehilangan semuanya," kata Bagas dengan suara serak, saat ia dibawa menuju ruang interogasi. Kapten Arya berdiri di luar ruangan, merenung.
Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Bagas? Apakah ada jaringan yang lebih besar di luar sana? Bagas bukan orang yang mudah dipahami. Dan meskipun ia sudah berada di tangan hukum, perasaan tidak tenang tetap menyelimuti dirinya. Arya tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam dan mencari tahu siapa yang bersembunyi di balik semua ini. Beberapa jam setelah penangkapan Bagas, Kapten Arya menerima laporan dari salah satu tim penyelidikannya. "Kapten, kami baru saja menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan," ujar perwira yang menghubunginya. "Ada informasi yang datang dari sumber kami. Seseorang dalam tim kami mungkin terlibat dalam jaringan ini." Jantung Kapten Arya berdegup kencang. "Apa maksudmu? Siapa yang terlibat?" tanya Arya dengan tegas. Perwira itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Kami menemukan bukti bahwa salah satu informan kami yang memberikan data mengenai Jaka dan Bagas ternyata memiliki hubungan dengan mereka. Kami mencurigai adanya pengkhianatan dari dalam." Kapten Arya merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh. Pengkhianatan dalam timnya? Itu adalah hal yang tidak pernah ia duga. Siapa yang bisa ia percayai sekarang? "Siapa dia?" tanya Kapten Arya. Wajahnya tegang. Perwira itu menjawab, "Kami sedang menyelidiki lebih lanjut, Kapten. Kami akan memberitahu Anda segera setelah kami memiliki bukti yang cukup." Pikiran Kapten Arya terus bergolak. Jika ada orang dalam timnya yang bekerja sama dengan Jaka atau Bagas, berarti seluruh penyelidikan yang telah mereka lakukan bisa saja terancam hancur. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan adalah hal yang paling berharga. Tetapi, kini ia merasa seperti sedang berjalan di atas jurang yang sangat dalam. Tidak ada yang bisa ia percayai sepenuhnya. Tak lama kemudian, Kapten Arya memutuskan untuk bertemu langsung dengan Bagas. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang sebenarnya terlibat dalam jaringan ini. Jika ada pengkhianatan, ia harus memastikan untuk menggali lebih dalam. Masuk ke dalam ruang interogasi, Kapten Arya menatap Bagas dengan tajam. Bagas masih terikat di kursi, matanya penuh dengan kebencian dan arogansi. Namun, Kapten Arya tidak takut. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan cara yang berbeda jika ingin memecahkan teka-teki ini. "Bagas, kami sudah menangkapmu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri," kata Kapten Arya dengan suara tegas. Bagas hanya tersenyum sinis. "Kalian masih berpikir ini soal aku, Kapten? Kalian hanya berhasil menangkap aku karena aku mengizinkan kalian. Tapi ada lebih banyak orang di luar sana yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Orang-orang yang jauh lebih kuat dari kalian." "Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Kapten Arya, berusaha untuk menggali lebih banyak informasi. Bagas mengangkat bahu. "Kalian tidak tahu siapa yang sebenarnya memimpin jaringan ini. Aku hanya seorang eksekutor. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus mencari lebih dalam. Tapi hati-hati, Kapten. Tidak semua orang yang tampak di sisimu adalah teman. Banyak yang bersembunyi dengan wajah berbeda." Kata-kata Bagas semakin membuat Arya curiga. Siapa yang sebenarnya ada di balik jaringan ini? Bagas hanya eksekutor. Dan bahkan dia sendiri tidak mengetahui siapa yang sesungguhnya mengendalikan semuanya. Ini adalah peringatan besar bagi Kapten Arya. Dalam beberapa hari ke depan, Kapten Arya memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang siapa yang ada di balik jaringan ini. Dengan bantuan timnya, ia mulai mengidentifikasi orang-orang yang mungkin terlibat, baik di dalam maupun di luar kepolisian. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang terlibat dalam jaringan ini memiliki koneksi yang sangat luas, mulai dari oknum pejabat tinggi hingga pebisnis yang tampaknya tidak terlibat dalam hal-hal ilegal. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka menemukan bahaya yang lebih besar. Jaringan yang selama ini mereka hadapi bukan hanya sekedar kelompok penjahat kecil. Itu adalah sebuah sistem besar yang melibatkan banyak pihak berkuasa. Kapten Arya merasa semakin terpojok, dan kini ia tahu bahwa untuk menghancurkan jaringan ini, mereka harus siap menghadapi lebih banyak pengkhianatan, bahkan dari orang-orang yang paling mereka percayai. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Kapten Arya semakin dekat dengan kebenaran, tetapi juga semakin jauh dari rasa aman.
Setiap petunjuk yang mereka temukan, setiap bukti yang mereka gali, membawa mereka ke tempat yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Mereka harus terus maju, meskipun ancaman dari dalam dan luar semakin nyata. Bab ke-9 cerita ini berakhir di sini. Pengkhianatan semakin merajalela, dan misteri semakin dalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan bab berikutnya untuk menyaksikan bagaimana Kapten Arya menghadapi bahaya yang tak terduga. Kapten Arya berdiri di balkon rumahnya, menatap malam yang sunyi. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan dan kekhawatiran yang semakin berat. Penyelidikan yang ia lakukan telah membawa mereka ke dalam lingkaran jaringan kriminal yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Jaka yang sudah tertangkap ternyata hanya bagian kecil dari jaringan itu. Bagas, meskipun sudah diamankan, tetap berpegang pada kenyataan bahwa ada banyak orang yang lebih kuat yang mengendalikan segalanya. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, ada pengkhianatan dalam timnya yang bisa merusak semuanya. Setiap kali ia memikirkan pengkhianatan yang mungkin datang dari dalam, rasa was-was semakin menyelimuti dirinya. Apakah mereka benar-benar dapat menyelesaikan kasus ini? Bagaimana jika orang-orang yang mereka percayai selama ini justru bekerja untuk pihak yang lebih besar? Ini adalah masalah yang jauh lebih rumit daripada sekadar menangkap seorang penjahat. Kapten Arya menghela napas panjang. Aku harus menghadapinya, gumamnya. Ia sudah tahu bahwa untuk melawan jaringan ini, ia harus berhenti merasa takut. Setiap langkah yang ia ambil akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran, tetapi juga lebih dekat pada bahaya yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh ketegangan. Kapten Arya dan timnya terus menggali lebih dalam. Mereka menemukan lebih banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang di balik jaringan ini sangat berkuasa. Dari pejabat yang mereka percayai hingga pengusaha besar yang tampaknya tidak terlibat dalam kejahatan, semuanya memiliki koneksi dengan jaringan yang dipimpin oleh Jaka dan Bagas. Kejutan demi kejutan muncul, mengungkapkan lapisan demi lapisan kebusukan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, di tengah penyelidikan yang semakin rumit, Kapten Arya menerima pesan yang mengubah segalanya. Pesan itu datang dari seorang sumber yang sangat dipercaya, seorang informan yang telah bekerja bersama mereka selama ini. Isi pesan itu sangat sederhana, namun langsung mengarah pada masalah terbesar yang harus mereka hadapi. Kapten, mereka tahu semuanya. Mereka tahu siapa kamu, siapa yang kau percayai. Mereka sedang merencanakan sesuatu besar. Jangan percayakan siapapun. Jantung Kapten Arya berdegup kencang saat membaca pesan itu. Siapa yang mengirimnya? Siapa yang bisa tahu semuanya? Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Jika mereka tidak bertindak cepat, semua yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Tanpa membuang waktu, Kapten Arya memanggil timnya untuk berkumpul. Ada seseorang dalam tim kita yang bekerja dengan mereka. Kita tidak bisa percayakan siapapun sekarang, kata Arya dengan tegas. Kami akan memulai dari awal. Semua orang harus diawasi. Timnya hanya mengangguk, meskipun ada perasaan cemas yang jelas di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa ini bukan hanya tentang menangkap penjahat. Ini adalah tentang kepercayaan dan keselamatan mereka sendiri. Beberapa jam setelah pertemuan itu, mereka mulai menerima laporan yang mencurigakan. Beberapa anggota tim yang selama ini dianggap setia ternyata terlibat dalam operasi yang lebih besar. Bahkan ada yang mencoba melarikan diri, menghilangkan jejak mereka. Kapten Arya segera memerintahkan untuk melacak dan menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Saat mereka melacak salah satu anggota tim yang mencoba melarikan diri, Kapten Arya merasa perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Ini adalah pengkhianatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Orang-orang yang selama ini ia percayai ternyata terlibat dalam skema yang lebih besar, dan kini mereka berusaha untuk menghancurkan segalanya. Dalam kejaran yang semakin mencekam, Kapten Arya dan timnya berhasil mengejar pengkhianat tersebut. Di sebuah gudang yang terisolasi, mereka menghadapi perlawanan yang sengit. Pengkhianat itu, yang ternyata adalah orang yang sangat dekat dengan Kapten Arya, berusaha melawan dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun, Kapten Arya tidak bisa ragu. Dengan penuh ketegasan,
Ia memimpin timnya untuk mengalahkan pengkhianat itu. Tidak ada tempat bagi pengkhianat dalam tim ini, katanya dengan suara penuh amarah. Kamu telah mengkhianati kepercayaan kami. Saat pengkhianat itu akhirnya berhasil diamankan, Kapten Arya merasa hatinya teriris. Orang yang selama ini ia percayai ternyata bekerja sama dengan musuh mereka. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kapten Arya tahu bahwa jaringan ini lebih besar dari yang mereka pikirkan, dan mereka harus terus maju. Ini belum selesai, kata Kapten Arya, matanya penuh dengan tekad. Kami akan menghentikan jaringan ini, apapun yang terjadi. Dengan kekuatan baru yang didapat dari kemenangan kecil mereka, Kapten Arya dan timnya kembali berfokus pada tujuan utama mereka, menghancurkan jaringan kriminal ini dan memastikan bahwa semua yang terlibat, termasuk orang-orang berkuasa, akan mendapat hukuman yang pantas. Bab ke-10 cerita ini berakhir di sini. Kapten Arya semakin dekat dengan kebenaran, namun jalan di depannya masih penuh dengan rintangan dan bahaya. Jangan lewatkan bab selanjutnya untuk melihat bagaimana cerita ini mencapai klimaksnya. Malam itu, Kapten Arya kembali terjaga. Pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah pengkhianat yang telah ia tangkap muncul kembali di benaknya. Ia merasa bahwa ia telah mengorbankan begitu banyak untuk mencapai titik ini, tetapi masih banyak yang belum ia pahami. Jaringan yang mereka hadapi bukan hanya sekedar organisasi kriminal, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar, yang melibatkan lebih banyak orang yang lebih berkuasa daripada yang ia kira. Kapten Arya tahu bahwa mereka hanya bisa melangkah lebih jauh jika mereka berhasil memutuskan hubungan antara para pemain kunci dalam jaringan ini. Bagas yang sudah tertangkap hanyalah segelintir dari banyaknya orang yang terlibat. Dan meskipun mereka berhasil menangkap beberapa pengkhianat dari dalam tim mereka, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi, sesuatu yang bisa menghancurkan mereka jika mereka tidak hati-hati. Hari itu, Kapten Arya memutuskan untuk mengumpulkan timnya. Mereka harus melangkah dengan hati-hati, dan setiap keputusan yang mereka ambil harus lebih tepat dari sebelumnya. Tim berkumpul di ruang rapat. Wajah mereka serius dan penuh ketegangan. Seperti yang kalian tahu, kita sudah menghadapi banyak rintangan, dan meskipun beberapa dari mereka sudah kita tangkap, kita masih jauh dari selesai, kata Kapten Arya dengan suara penuh tekad. Kita harus terus bergerak, mencari tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini, siapa yang menyusun permainan ini. Jika kita bisa menghancurkan mereka dari dalam, kita bisa menuntaskan kasus ini. Timnya mengangguk, dan mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Namun, sebelum mereka dapat melanjutkan, seorang perwira masuk ruangan dengan laporan yang mengagetkan. Kapten, kami baru saja menerima informasi penting, kata perwira itu dengan nada cemas. Bagas baru saja memberitahu kami sesuatu yang mengerikan. Dia mengatakan bahwa ada lebih banyak orang yang berada di balik semua ini, orang yang bahkan lebih berkuasa. Dan mereka sudah tahu setiap langkah kita. Kapten Arya mengerutkan kening. Apa maksudmu? Mereka tahu kita menyelidiki mereka? Tanya Arya dengan tegas. Ya, Kapten. Mereka punya mata-mata di mana-mana. Bahkan mereka tahu kita sudah memonitor setiap pergerakan Bagas dan jaringan ini, jawab perwira itu. Kapten Arya merasakan darahnya berdesir. Jika itu benar, kita harus bergerak cepat. Jangan sampai kita terperangkap dalam permainan mereka. Semua tim harus bekerja lebih hati-hati. Siapa yang berada di belakang kita? Perwira itu menjawab dengan suara pelan. Menurut Bagas, orang yang sebenarnya mengendalikan semuanya adalah seseorang yang tidak pernah kita duga. Seseorang yang sangat berkuasa, bahkan berada di puncak kekuasaan. Kapten Arya terdiam. Ia mulai merasa bahwa apa yang ia hadapi kini adalah sebuah monster besar yang harus dihancurkan, dan ia berada di tengahnya, tanpa bisa mundur. Siapa orang itu? Tanya Arya. Suaranya bergetar meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Seseorang yang sangat dekat dengan pemerintah. Bahkan lebih kuat daripada yang kita bayangkan, jawab perwira itu. Kapten Arya tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Jika mereka ingin menghancurkan jaringan ini,
Mereka harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar para penjahat jalanan. "Apa langkah kita selanjutnya?" tanya Kapten Arya, matanya penuh tekad. "Kita harus melacak sumber dari informasi ini, Kapten," jawab perwira itu. "Tapi kita harus berhati-hati. Orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak akan segan-segan menghapus kita." Kapten Arya mengangguk. "Beri saya waktu untuk memikirkan rencana ini. Kita tidak bisa terburu-buru. Jika kita salah langkah, kita akan kehilangan segalanya." Beberapa jam kemudian, Kapten Arya mengumpulkan timnya kembali. Ia telah memikirkan strategi yang lebih matang, dan kali ini mereka akan fokus pada memutuskan hubungan antara orang-orang yang berada di atas jaringan ini dan para eksekutornya. "Apapun yang terjadi, kita harus siap dengan segala kemungkinan," kata Kapten Arya dengan suara berat. "Kita akan menghadapi orang-orang yang tidak akan ragu untuk menghancurkan kita. Ini bukan hanya tentang menangkap mereka, tetapi juga tentang bertahan hidup dalam permainan berbahaya ini." Mereka memulai penyelidikan baru, kali ini lebih tersembunyi dan dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Arya menyadari bahwa, meskipun mereka berhasil menangkap beberapa anggota jaringan, mereka belum benar-benar menghancurkan akar masalahnya. Ia harus menemukan siapa yang benar-benar mengendalikan semuanya. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin mereka menemukan bahwa dunia yang mereka hadapi jauh lebih gelap dan lebih rumit daripada yang mereka duga. Kapten Arya tahu bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran atau kemenangan besar. Setiap langkah yang mereka ambil harus dipikirkan dengan matang, dan setiap keputusan bisa berarti hidup atau mati. Bab ke-10 cerita ini berakhir di sini. Kapten Arya dan timnya semakin dekat dengan kebenaran, namun bahaya yang lebih besar terus mengintai mereka. Jangan lewatkan bab berikutnya untuk mengetahui bagaimana cerita ini mencapai klimaks yang lebih mendalam. Kapten Arya berdiri di depan layar komputer, memandangi informasi yang terkumpul. Keputusan-keputusan yang diambil selama penyelidikan ini telah membawa mereka ke titik kritis. Mereka telah menangkap banyak orang, tetapi tetap ada satu teka-teki besar yang belum terpecahkan. Siapa yang mengendalikan semua ini? Penyelidikan semakin mendalam, namun bahaya yang mengintai mereka semakin nyata. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran, tetapi juga semakin mendekatkan mereka kepada kehancuran. Kapten Arya merasa bahwa mereka berada di jalan yang sempit, di mana kesalahan kecil bisa berujung pada keruntuhan segalanya. "Kapten, ada informasi baru," kata seorang perwira, memasuki ruangan dengan ekspresi serius. "Kami menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan di salah satu dokumen yang kami ambil dari jaringan Jaka. Ada nama yang sering muncul di belakang layar." Kapten Arya menatap perwira itu dengan seksama. "Siapa namanya?" tanyanya. Suaranya penuh ketegangan. "Nama ini sangat mengejutkan, Kapten." "Nama yang muncul adalah Jenderal Rendra," jawab perwira itu dengan nada cemas. "Dia adalah seorang perwira tinggi di militer, dan kita tahu dia memiliki banyak koneksi di dunia bisnis dan politik. Tapi kita juga tahu bahwa dia sering berhubungan dengan Jaka dan Bagas." Kapten Arya terdiam. Jenderal Rendra. Nama itu begitu besar dan berpengaruh. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa seseorang yang berada di puncak kekuasaan militer bisa terlibat dalam jaringan kriminal semacam ini. Ini adalah bukti bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan penjahat biasa, tetapi dengan jaringan yang begitu kuat dan berbahaya. "Kita harus melacak dia," kata Kapten Arya dengan suara berat. "Jika dia benar-benar terlibat, ini akan menghancurkan seluruh sistem yang kita percayai. Kita tidak bisa membiarkannya bebas." Namun, semakin mereka menyelidiki, semakin mereka menemukan betapa sulitnya untuk mendekati Jenderal Rendra. Dia tidak hanya memiliki pengaruh politik, tetapi juga kekuatan yang sangat besar di militer. Untuk menangkapnya, mereka harus melewati banyak rintangan yang hampir mustahil. "Kapten, kami harus berhati-hati," kata perwira yang tadi memberi laporan. "Jaringan ini sudah menguasai segalanya, termasuk aparat keamanan. Jika kita bergerak ceroboh, kita akan menjadi sasaran berikutnya." Kapten Arya mengangguk, tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan segalanya.
Kita tidak bisa mundur sekarang. Jika Jenderal Rendra benar-benar di belakang semua ini, kita harus mengungkapnya ke publik, dan itu akan menghancurkan jaringan ini. Mereka mulai merencanakan serangan terakhir. Arya dan timnya mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghancurkan jaringan ini. Setiap pergerakan mereka harus hati-hati, dan mereka harus siap menghadapi pengkhianatan lebih lanjut. Namun, meskipun ancaman ada di depan mata, mereka tetap maju. Beberapa malam setelah itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Jenderal Rendra akan menghadiri sebuah pertemuan rahasia di sebuah lokasi terpencil. Kapten Arya tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Dengan bantuan tim yang terlatih, mereka merencanakan serangan mendalam untuk menangkap Rendra dan menghancurkan jaringan kriminal yang selama ini menggerogoti negara mereka. Malam itu, tim Arya bergerak menuju lokasi yang telah ditentukan. Jalan menuju lokasi itu tidak mudah. Mereka melewati jalan-jalan gelap yang jarang dilalui, hati-hati agar tidak terdeteksi oleh orang-orang yang setia kepada Jenderal Rendra. Keheningan malam semakin menambah ketegangan di antara mereka. Saat mereka sampai di lokasi, mereka menemukan gedung yang dijaga ketat. Kapten Arya mengisyaratkan kepada timnya untuk siap menyerbu. Mereka tahu, kali ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Jika mereka gagal, jaringan ini akan terus berkembang, dan negara mereka akan berada di bawah kendali orang-orang yang tidak pantas memimpin. Serangan dimulai. Mereka bergerak dengan cepat dan terkoordinasi, menaklukkan setiap penghalang yang ada. Namun, saat mereka memasuki gedung, mereka disambut dengan perlawanan yang sengit. Ternyata, Rendra telah mengetahui pergerakan mereka dan mempersiapkan jebakan untuk menahan mereka. Dengan suara tembakan yang menggelegar, Kapten Arya memimpin timnya untuk bertempur. Mereka berusaha untuk maju, meskipun musuh semakin banyak dan semakin kuat. Di tengah pertempuran, Kapten Arya menemukan Rendra, sosok yang selama ini mereka buru, berada di sebuah ruang belakang, memantau situasi dengan tenang. Rendra menatap Kapten Arya dengan mata yang penuh kebencian. "Kau pikir bisa menghentikanku, Kapten? Aku sudah menguasai segalanya. Kamu hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan." Namun, Kapten Arya tidak gentar. Tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran. "Rendra, jaringan ini akan hancur malam ini." Pertarungan antara Kapten Arya dan Rendra menjadi puncak dari seluruh perjalanan panjang mereka. Kapten Arya, dengan segala keberanian dan tekadnya, melawan Rendra yang telah lama mengendalikan jaringan kriminal ini. Dalam pertempuran yang sengit, Arya berhasil mengalahkan Rendra dan membawanya ke tangan hukum. Namun, meskipun kemenangan itu manis, Kapten Arya tahu bahwa pengorbanan mereka masih belum berakhir. Jaringan ini mungkin telah dihancurkan, tetapi masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Keadilan yang sesungguhnya baru bisa tercapai jika mereka terus berjuang untuknya. Bab ke-11 cerita ini berakhir di sini. Kapten Arya telah berhasil menangkap Jenderal Rendra, tetapi perjalanan untuk keadilan belum berakhir. Jangan lewatkan bab berikutnya untuk mengetahui bagaimana cerita ini berlanjut. Setelah penangkapan Jenderal Rendra, Yogyakarta akhirnya merasakan sedikit ketenangan. Jaringan kriminal yang telah lama menggerogoti negara ini tampaknya telah hancur, dan banyak orang yang terlibat, termasuk para pejabat tinggi, telah terungkap. Namun, Kapten Arya merasakan kemenangan itu tidak sempurna. Meskipun mereka telah menangkap banyak orang, dan meskipun jaringan itu sudah runtuh, masih ada perasaan bahwa mereka belum sepenuhnya menghancurkan akar masalah. Di ruang kerjanya, Kapten Arya duduk termenung, merenungkan apa yang telah terjadi. Ia memandang layar komputer yang menampilkan foto-foto bukti yang mereka kumpulkan, serta daftar nama-nama yang telah ditangkap. Tetapi, meskipun banyak yang telah jatuh, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Apa yang sebenarnya masih kurang? Pikir Arya. Telepon di meja kerjanya berdering. Arya langsung mengangkatnya. Suaranya terdengar tegas meskipun pikirannya masih sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengusik. "Kapten, kami baru saja menerima informasi terbaru," kata seorang perwira yang terdengar gelisah. "Ada beberapa orang yang terlibat dalam jaringan ini,
yang kami rasa belum tertangkap. Dan ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Lebih mengejutkan? Tanya Kapten Arya, merasa semakin curiga. Apa yang kamu maksud? Beberapa informasi yang kami terima mengarah pada fakta bahwa, meskipun kita sudah menangkap banyak orang, ada orang yang lebih tinggi lagi yang berada di balik semua ini. Seseorang yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Dan kami menduga bahwa orang ini memiliki koneksi internasional yang sangat besar. Kapten Arya terdiam, perasaan cemas kembali merayapi dirinya. Jadi kita belum menang? Tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Belum, Kapten. Bahkan jika kita menangkap Jenderal Rendra, masih ada pihak-pihak yang belum terungkap. Kami mulai mendapati bahwa jaringan ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Kapten Arya menghela napas panjang. Semua pengorbanan, perjuangan keras yang telah mereka lakukan, masih tampaknya tidak cukup. Ia tahu bahwa kebenaran yang mereka cari akan membawa mereka pada situasi yang lebih berbahaya. Tetapi, mereka tidak bisa mundur. Mereka harus melanjutkan penyelidikan, lebih dalam lagi, lebih berani lagi. Siapa orang yang kami cari? Tanya Kapten Arya dengan suara penuh tekad. Nama orang itu adalah Dwi Santoso. Dia adalah pengusaha besar, dan lebih mengejutkannya lagi, dia juga memiliki koneksi dengan beberapa organisasi internasional yang terlibat dalam perdagangan ilegal. Orang ini memiliki kekuatan yang sangat besar di dunia bisnis, politik, dan keuangan. Dwi Santoso. Nama itu seperti suara lonceng yang menggema dalam pikiran Kapten Arya. Mereka telah mengejar orang-orang besar, tetapi ternyata orang yang paling berbahaya masih belum mereka temui. Apakah kita tahu di mana dia sekarang? Tanya Kapten Arya, berusaha untuk tetap fokus. Informasi kami mengatakan bahwa dia berada di luar negeri, tapi ada kemungkinan dia kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Kami sudah mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang pergerakannya. Kapten Arya tidak bisa menunggu lebih lama. Jika Dwi Santoso benar-benar berada di balik jaringan ini, mereka harus menghentikannya sebelum semakin banyak orang yang terperangkap. Tim, kita tidak bisa berhenti sekarang. Dwi Santoso adalah orang yang lebih berbahaya dari siapapun yang pernah kita tangani. Kita harus melacaknya, dan kali ini, kita tidak boleh melewatkan satu petunjuk pun. Dengan semangat yang kembali membara, Kapten Arya memulai langkah selanjutnya dalam penyelidikan ini. Mereka harus menghentikan Dwi Santoso, dan kali ini, mereka akan menggali lebih dalam, siap menghadapi segala kemungkinan. Ini adalah pertaruhan terakhir mereka untuk menyelesaikan semuanya. Namun, meskipun mereka sudah siap untuk bergerak, Kapten Arya masih merasakan adanya bayang-bayang pengkhianatan yang mengintai. Setelah semua yang terjadi, mereka harus berhati-hati dengan setiap langkah mereka. Mereka tidak tahu siapa yang bisa mereka percayai lagi. Setiap kali mereka berpikir sudah menemukan kebenaran, muncul lebih banyak misteri. Pada akhirnya, semua yang telah mereka usahakan untuk menegakkan keadilan, kini dipertaruhkan sekali lagi. Dan meskipun perasaan was-was menghantui setiap langkah mereka, Kapten Arya tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Mereka harus menghentikan Dwi Santoso sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Bab ke-12 cerita ini berakhir di sini. Kapten Arya dan timnya semakin mendekati kebenaran, tetapi rintangan yang lebih besar dan lebih berbahaya menanti mereka. Jangan lewatkan bab selanjutnya untuk melihat bagaimana cerita ini mencapai klimaks yang lebih mendalam. Malam itu terasa semakin tegang. Kapten Arya menatap layar komputernya, matanya terfokus pada informasi terbaru tentang Dwi Santoso, pengusaha besar yang ternyata menjadi kunci dari jaringan kriminal yang selama ini mereka buru. Dwi Santoso bukan hanya seorang pengusaha biasa, dia adalah otak di balik banyak kejahatan besar yang sudah merusak sistem. Semua petunjuk yang mereka kumpulkan mengarah padanya, dan mereka tahu bahwa jika mereka tidak segera bertindak, dia akan lolos begitu saja. Kapten, kami baru saja mendapatkan informasi terbaru. Dwi Santoso baru saja kembali ke Jakarta, kata seorang perwira dengan napas terengah-engah, masuk ke dalam ruang kerja Kapten Arya. Dia sekarang berada di sebuah villa di pinggiran kota. Kami punya kesempatan untuk menangkapnya malam ini.
Kapten Arya segera berdiri, matanya tajam dan penuh tekad. Kita tidak bisa membuang waktu. Segera siapkan tim. Jika dia benar-benar di sana, ini adalah kesempatan terakhir kita. Malam itu juga, tim Arya bergerak menuju lokasi villa yang terisolasi di pinggiran kota Jakarta. Mereka sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam hati, Kapten Arya tahu ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Jika mereka gagal, Dwi Santoso akan terus mengendalikan kekuasaan gelap ini. Mereka harus menghentikannya sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Perjalanan menuju villa itu terasa begitu sunyi. Hanya ada deru mesin kendaraan yang mengisi keheningan malam. Semua anggota tim bersiap dengan senjata mereka, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kapten Arya memimpin timnya dengan penuh kewaspadaan. Matanya tidak lepas dari setiap sudut jalan yang mereka lewati. Setibanya di villa, suasana semakin tegang. Kapten Arya memberi isyarat kepada timnya untuk tetap diam dan hati-hati. Mereka mengelilingi villa, memastikan tidak ada jalur keluar yang bisa digunakan oleh Dwi Santoso untuk melarikan diri. Mereka tahu ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan mereka tidak bisa mengecewakan. Dengan hati-hati, Kapten Arya memberi perintah untuk bergerak. Mereka menyusup masuk ke dalam villa, mengikuti jejak yang ada. Suasana di dalam villa itu sangat berbeda, gelap dan penuh dengan ruangan yang tampaknya digunakan untuk pertemuan rahasia. Kapten Arya bisa merasakan bahaya yang mengintai di setiap sudut ruangan. Akhirnya, setelah beberapa menit yang menegangkan, mereka menemukan Dwi Santoso. Dia tengah berdiri di ruangan besar dengan beberapa orang pengawalnya, tampaknya sedang merencanakan langkah berikutnya. Kapten Arya dan timnya menahan nafas, siap untuk menyerbu. Dwi Santoso, kamu tidak bisa lari lagi, teriak Kapten Arya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Dwi Santoso berbalik. Wajahnya terlihat terkejut namun tetap tenang. Kapten Arya, kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Kamu pikir bisa menghentikan saya? Katanya dengan senyum sinis di wajahnya. Ini sudah berakhir. Santoso, kamu akan dihukum atas semua kejahatan yang kamu lakukan, jawab Arya dengan suara tegas, sambil melangkah maju. Namun, sebelum tim Kapten Arya bisa bergerak lebih jauh, pengawal Dwi Santoso mulai melepaskan tembakan ke arah mereka. Pertempuran sengit pun terjadi. Suara tembakan memenuhi udara, dan seluruh villa itu seolah berguncang dengan kekerasan yang terjadi. Kapten Arya dan timnya bergerak cepat, mencoba untuk melindungi diri sambil terus mengejar Dwi Santoso. Dalam kericuhan itu, Kapten Arya melihat kesempatan untuk mendekat pada Santoso. Dengan cepat, ia berlari menuju Dwi Santoso, yang kini terlihat mulai panik. Namun, saat ia hampir sampai, sebuah ledakan terdengar dari salah satu sudut villa. Kapten Arya tersentak mundur, terlontar dari kekuatan ledakan itu. Tubuhnya terjatuh ke lantai, dan rasa sakit langsung mengalir di seluruh tubuhnya. Ia berusaha bangkit, meskipun pusing dan terluka. Saat ia melihat ke sekeliling, Dwi Santoso dan beberapa pengawalnya telah menghilang. "Kapten!" teriak seorang perwira dari timnya, berlari ke arahnya. "Apa yang terjadi?" tanya Kapten Arya, mencoba menahan rasa sakit. "Mereka melarikan diri, Kapten. Mereka berhasil kabur," jawab perwira itu dengan napas terengah-engah. Kapten Arya menggertakkan gigi. Tidak mungkin. Dwi Santoso tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Namun, meskipun mereka kehilangan jejak Dwi Santoso malam itu, Kapten Arya tahu bahwa mereka hanya selangkah lagi dari mengakhiri seluruh jaringan ini. Meskipun pertempuran kali ini belum berhasil menangkap Dwi Santoso, ia yakin bahwa pelarian itu hanyalah sementara. Mereka akan terus mengejar, dan kali ini, mereka tidak akan membiarkan siapapun lolos. "Jangan biarkan dia lolos," kata Kapten Arya dengan suara penuh determinasi. "Kita akan melanjutkan pengejaran ini sampai kita menang." Dengan tekad yang lebih kuat, Kapten Arya dan timnya memulai langkah baru dalam pengejaran mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Jika mereka gagal, Dwi Santoso dan jaringan ini akan terus mengendalikan segalanya,
dan mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bab ke-14 cerita ini berakhir di sini. Pengejaran semakin mendalam, dan pertempuran semakin sengit. Dwi Santoso mungkin telah melarikan diri, tetapi perjuangan untuk menghentikan jaringan ini belum berakhir. Jangan lewatkan bab selanjutnya untuk mengetahui bagaimana cerita ini mencapai puncaknya. Kapten Arya berdiri di depan peta besar yang terpasang di dinding ruang operasional, matanya penuh dengan tekad. Walaupun Dwi Santoso berhasil melarikan diri dari pertempuran terakhir, Kapten Arya tidak akan membiarkan dirinya mundur. Kali ini, mereka harus lebih cermat, lebih cepat, dan lebih tajam dalam setiap langkah yang diambil. Jaringan ini harus dihancurkan, dan ia tahu bahwa jika mereka gagal kali ini, Dwi Santoso akan semakin kuat, semakin sulit dijangkau. Tim, kita tidak bisa kehilangan Dwi Santoso. Kita harus menemukan jejaknya. Kita tahu dia tidak akan pergi jauh, kata Kapten Arya dengan suara penuh tekad. Dari sini, kita akan melacak semua kemungkinan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dengan kecepatan yang luar biasa, timnya mulai bekerja, memecah-mecah tugas dan melacak berbagai petunjuk yang ada. Kapten Arya merasa semakin dekat dengan akhir dari perjalanan panjang ini. Tetapi, di balik rasa optimisnya, ia juga merasakan kekhawatiran yang mendalam. Jaringan yang mereka hadapi ini jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan, dan meskipun mereka telah berhasil menumbangkan banyak pemain besar, ancaman dari orang-orang yang lebih berkuasa masih mengintai. Di tengah penyelidikan, Kapten Arya menerima panggilan yang mengubah segalanya. "Kapten, kami baru saja menemukan informasi baru tentang Dwi Santoso. Dia sedang berada di sebuah tempat aman di luar negeri, tapi kami bisa memblokir jalur pelariannya," kata salah satu perwira yang sedang memimpin tim penyelidik. "Apakah kita tahu di mana dia sekarang?" tanya Kapten Arya, matanya tetap tajam. "Kami mendapatkan informasi bahwa dia berencana untuk meninggalkan negara ini menggunakan jalur yang sangat tersembunyi. Kami bisa mencegatnya sebelum dia pergi," jawab perwira itu dengan yakin. "Bagus. Kita bergerak sekarang juga," jawab Kapten Arya dengan nada penuh tekad. Waktu yang sangat terbatas membuat mereka bergerak dengan sangat cepat. Kapten Arya dan timnya mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Mereka mengatur strategi untuk menghadang Dwi Santoso di jalur pelarian terakhirnya. Namun, Arya juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang menangkapnya, tetapi tentang memastikan bahwa seluruh jaringan yang selama ini mengendalikan segalanya benar-benar hancur. Di tengah perjalanan mereka menuju tempat yang telah diketahui, Kapten Arya merenung. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah mereka akan menangkap Dwi Santoso dan menghancurkan seluruh jaringan? Atau justru akan jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar? Setibanya di lokasi yang telah mereka tentukan, suasana semakin mencekam. Kapten Arya memimpin timnya memasuki gedung dengan sangat hati-hati. Setiap langkah mereka harus dipikirkan matang-matang. Mereka tahu, jika Dwi Santoso tahu mereka sedang mendekat, dia akan melarikan diri dengan cepat. Akhirnya, mereka menemukan dirinya berada di ruang bawah tanah gedung yang sepi. Ruangan itu tampak terisolasi, seolah-olah dirancang untuk menyembunyikan siapapun yang masuk ke dalamnya. Kapten Arya memberi perintah untuk menyebar dan memeriksa setiap sudut. Dalam beberapa menit yang mencekam, mereka akhirnya menemukan ruang yang lebih besar di dalam gedung itu. Di sana, Dwi Santoso berdiri di hadapan mereka, tampak lebih tenang daripada sebelumnya, meskipun dikelilingi oleh petugas yang siap menangkapnya. "Jadi, kalian akhirnya sampai juga," kata Dwi Santoso dengan nada santai, matanya mengamati Kapten Arya dan timnya. "Kamu pikir dengan menangkapku, kalian bisa menghentikan semuanya? Tidak semudah itu." Kapten Arya menatap Dwi Santoso dengan tatapan tajam. "Ini sudah berakhir. Santoso, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Seluruh jaringanmu akan hancur." Dwi Santoso hanya tertawa ringan, lalu berkata dengan nada mengejek, "Kalian pikir ini tentang aku? Aku hanya salah satu dari banyak orang yang mengendalikan kekuatan ini. Bahkan jika aku jatuh, ada orang lain yang akan melanjutkannya. Kalian masih belum mengerti permainan ini." Kapten Arya tidak tergoda dengan kata-kata Santoso.
Tidak ada yang bisa melarikan diri dari hukum, jawabnya dengan suara berat. Sekarang, kamu akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kamu lakukan. Dengan tindakan cepat dan terkoordinasi, tim Arya berhasil menangkap Dwi Santoso. Namun, meskipun pertempuran ini sudah hampir berakhir, Kapten Arya tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Meskipun mereka telah menangkap Dwi Santoso, mereka masih harus menghadapi sisa dari jaringan ini, yang jauh lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Dwi Santoso dibawa keluar dari gedung, dan Kapten Arya berdiri di sana, menyaksikan proses penangkapan yang akhirnya berujung pada keberhasilan. Namun, hatinya masih dipenuhi pertanyaan, siapa yang benar-benar mengendalikan semua ini? Meskipun kemenangan ini terasa manis, Kapten Arya tahu bahwa mereka belum sepenuhnya menyelesaikan masalah besar ini. Bab ke-15 cerita ini berakhir di sini. Dwi Santoso telah tertangkap, namun jaringan ini mungkin belum benar-benar dihancurkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan bab berikutnya untuk mengetahui bagaimana perjuangan ini berakhir. Setelah penangkapan Dwi Santoso, Kapten Arya merasa dunia di sekelilingnya mulai kembali tenang, namun masih ada perasaan cemas yang menggantung. Meskipun Santoso telah tertangkap, dan bukti-bukti yang mereka temukan menunjukkan jaringan yang luas dan berbahaya, Kapten Arya tahu bahwa mereka belum sepenuhnya mengatasi ancaman besar ini. Dwi Santoso, yang kini berada di bawah pengawasan ketat, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Namun, tatapan mata penuh kebencian itu tidak pernah hilang. Baginya, kekuasaan adalah segalanya, dan meskipun ia telah ditangkap, ia tahu bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang dirinya. Kapten Arya memimpin penyelidikan akhir untuk memastikan bahwa seluruh jaringan yang dipimpin oleh Dwi Santoso benar-benar hancur. Dia dan timnya terus bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan melacak sisa-sisa dari para pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini. Hari demi hari berlalu, dan meskipun banyak hal yang telah mereka ungkap, Kapten Arya tahu bahwa mereka baru saja memulai babak baru dalam memerangi kejahatan besar ini. Dwi Santoso, meskipun terbelenggu oleh hukum, tetap menjadi ancaman yang harus dihentikan. Namun, dengan kerja keras tim dan keberanian yang terus menyala, mereka mulai menuntaskan jaringan tersebut, satu demi satu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penyelidikan dan pertempuran yang tidak mudah, Kapten Arya dan timnya berhasil mengungkap seluruh jaringan kriminal yang melibatkan banyak orang berkuasa. Setiap orang yang terlibat, mulai dari pengusaha besar hingga pejabat tinggi, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Bukti-bukti yang terkumpul menjadi saksi kuat dalam proses hukum yang panjang. Keadilan mulai ditegakkan. Pada akhirnya, Dwi Santoso dan para tokoh utama lainnya dalam jaringan tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal. Kapten Arya merasa lega, tetapi juga mengetahui bahwa meskipun ini adalah kemenangan besar, perjuangan mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Kejahatan bisa muncul dalam bentuk lain kapan saja. Namun, ada satu hal yang Kapten Arya pelajari sepanjang perjalanan panjang ini. Keadilan, meskipun sering terhalang, tidak pernah benar-benar mati. Meskipun sistem bisa tampak rusak dan penuh pengkhianatan, ada orang-orang seperti mereka yang akan selalu berjuang untuk memastikan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Di akhir cerita, Kapten Arya duduk di kantornya, memandang foto-foto lama yang ada di mejanya. Wajahnya tampak penuh kelelahan, tetapi ada kedamaian yang ia rasakan. Keadilan telah dipenuhi. Meskipun dunia ini penuh dengan kekuatan gelap dan ketidakpastian, ada harapan yang tetap menyala, dan itu adalah tugas orang-orang seperti Kapten Arya untuk memastikan bahwa harapan itu tidak padam. Dengan keberhasilan ini, Kapten Arya tahu bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tugasnya mungkin belum selesai sepenuhnya, tetapi dia tahu bahwa selama masih ada orang yang berjuang untuk keadilan, perjuangan itu akan terus berlanjut.